Abu Dzar banyak bertanya tentang Islam. Bertanya tentang manusia, tentang Allah, tentang kehidupan, tentang surga, tentang neraka, akhir dari kehidupan ini gitu. Dan penjelasan Rasul tentang Islam itu menjadi solusi kehidupan bagi Abu Dzar Al-Ghifari dan kabilah perampok. Rasul kemudian membaiatnya, mengulurkan tangan. Abu Dzar kemudian menyambut uluran tangannya Rasul. Kalau mau masuk Islam, sabda Rasul, ucapkanlah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Abu Dzar kemudian bersyahadat di hadapan Rasul, mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan masuk Islamlah Abu Dzar Al-Ghifari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jamaah rahimakumullah, para pencinta kisah sahabat dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi panjang umur, kesehatan, kesempatan, dan istiqomah. 4 hal ini adalah 4 hal yang sangat mahal. Yang karena mahalnya tidak ada orang yang berani menjual dan tidak ada yang mampu membeli. Tidak ada toko umur, tidak ada toko kesehatan. Yang ada toko alat-alat kesehatan atau toko obat. Kesehatan sendiri tidak mampu diperjualbelikan. Kemudian kesempatan, nggak ada toko kesempatan. Tidak ada orang yang mampu menjual dan membeli kesempatan. Kemudian istiqomah, kita dalam taat kepada Allah. Baik jamaah rahimakumullah, materi kisah sahabat episode kali ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari di zaman Rasul. Nanti Abu Dzar ini kisahnya kita bagi 2. Pertama Abu Dzar zaman Rasul ketika Rasul masih hidup. Kemudian nanti di yang episode 2 Abu Dzar Al-Ghifari di zaman setelah Rasul wafat. Jadi sekarang tuh Abu Dzar muda sama Abu Dzar tua dah gitu ya. Baik, jamaah rahimakumullah, Abu Dzar Al-Ghifari lahir dan besar di kampung Ghifar namanya, atau kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar itu kabilah perampok padang pasir. Jadi sejak kecil orang-orang kabilah Ghifar ini, anak-anak laki-laki terutama, sudah dididik untuk berperang, untuk bertarung, untuk membela diri. Karena pilihannya tidak ada yang enak. Kamu mati terbunuh, atau kamu mati kelaparan. Sebab kabilah Ghifar, kabilah padang pasir ini tinggal di padang pasir yang tandus. Kemudian nanam apa-apa nggak numbuh di daerah situ. Lalu kalau mau berdagang mereka tidak punya keterampilan dagang. Mau bertani tidak ada tidak bisa dijadikan lahan pertanian tempatnya. Sehingga mereka pilihannya adalah merampok. Dan saat itu belum tahu mereka bahwa merampok itu haram, tuh belum tahu. Karena ajaran dari Nabi sebelumnya, dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam di tanah Arab itu sudah hilang. Tinggal sedikit sekali yang masih mengetahuinya. Sementara ajaran Nabi sebelumnya, Nabi Muhammad SAW belum diutus. Sehingga orang-orang kabilah Ghifar merasa bahwa mempertahankan nyawa dengan merampok itu ya fine-fine aja, baik-baik saja gitu. Kecuali untuk kabilah-kabilah tertentu yang memang mereka mau minta jasa perlindungan. Kalau sekarang tuh kayak jatah preman gitulah. Jadi kan ada tuh kabilah dagang yang rutin lewat Bani Ghifar ini atau kabilah Ghifar melewati kampung Ghifar ini karena rutin, daripada setiap hari setiap waktu lewat dicegat sama mereka, dihadang, mendingan menjalin kerjasama dengan ketua kabilahnya. Jadi mereka kayak bayar uang keamanan gitulah lewat situ. Tapi itu pun nggak banyak. Sehingga bagi Abu Dzar Al-Ghifari menjadi
ketua kabilah perampok itu berat. Tanggung jawabnya dia berat dan pertaruhannya juga berat. Mentalnya juga harus sangat kuat. Berhadapan dengan siapapun, karena kan kabilah dagang yang lewat tuh nggak tahu tuh apakah dia bangsawan, apakah dia hartawan, ataukah dia penguasa, nggak tahu. Pokoknya yang tahu ada orang lewat bawa harta, hadang. Kalau kemudian berhasil menakut-nakuti, menggertak, lalu mereka menyerahkan hartanya, ya syukur. Kalau tidak, kalau mereka melawan, ya taruhannya nyawa beneran. Dan ini dijalani bertahun-tahun tanpa ada solusi kehidupan untuk mereka. Sampai akhirnya ada kabar kenabian di kota Mekah. Ada kabar tentang kenabian, dan Nabi tersebut kemudian dikabarkan dia punya solusi-solusi untuk kehidupan umat manusia. Sehingga Abu Dzar menyuruh adiknya, tolonglah dek, kamu berangkatlah sana ke Mekah, cari informasi tentang Nabi tersebut, apa sih yang ia ajarkan gitu. Bisa nggak jadi solusi untuk kita para perampok tuh, punya nggak solusi kehidupan untuk kita gitu. Maka berangkatlah sang adik ke kota Mekah. Berangkat, kemudian ketemu Rasul. Setelah itu kemudian masuk Islam diam-diam, lalu pulang. Abu Dzar kemudian nanya bagaimana gitu. Nah, sang adik ini masih menyembunyikan keimanannya. Sang adik hanya jawab, Nabi tersebut dia mengajarkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk. Terus detailnya bagaimana? Ajaran Nabi itu ya gitu, pokoknya dia ngajarin yang baik-baik. Ya contohnya apa ya? Menyembah Tuhan gitu, menyembah Allah. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, menjalin tali silaturahim, kemudian bersedekah, tidak menyembah berhala, gitu-gitu. Nah, terus solusi untuk perampok apa kalau model kayak gitu? Itu ajaran yang umum kayaknya. Ya kalau penasaran, datang aja sendiri, kata adiknya. Maka sang adik kemudian meminta kakaknya, meminta Abu Dzar Al-Ghifari datang sendiri ke kota Mekah. Abu Dzar kemudian datang sendiri, penasaran kan dia. Ketua kabilah perampok ini bukan orang kaya, tapi dia untuk hidupnya sehari-hari cukuplah. Dan dia kemudian tidak punya harta yang mewah atau rumah mewah, kendaraan mewah, nggak ada. Jalan kaki dari kabilah Ghifar, kemudian berangkat ke Mekah, cuman bawa beberapa helai pakaian, kemudian wadah air, kirbat air, kemudian tongkat, udah jalan. Sampailah di kota Mekah, kemudian mulai mencari informasi tentang Nabi itu. Ternyata memang orang sudah mulai membicarakan, di mana-mana orang-orang banyak membicarakan Nabi itu. Tapi Abu Dzar tahu bahwa dari pembicaraan mereka, orang-orang Mekah itu membenci sang Nabi tersebut dan pengikutnya. Sehingga Abu Dzar tidak mau bertanya kepada orang, mencari informasi tentang Nabi kepada orang yang membenci Nabi. Karena informasi yang didapatkan pasti buruk. Karena informasi dari orang yang membencinya. Sehingga beliau tetap diam saja. Tinggal di Masjidil Haram. Kemudian kalau lapar, ke sumur Zam-Zam, minum. Zam-Zam itu bedanya dengan air biasa. Zam-Zam menghilangkan lapar dan menghilangkan haus. Sehingga Abu Dzar berhari-hari di Mekah, nggak makan, cuma minum doang. Itu dia kenyang dan malah tambah gemuk. Sampai suatu hari, Ali bin Abi Thalib remaja, radhiyallahu anhu, saat itu masih remaja beliau. Masih bujang tangguh, masih kecil. Sekitaran 10 sampai 12 tahun usianya waktu itu kurang lebih. Setiap kali ke Masjidil Haram melihat Abu Dzar, dan ini kayak bukan orang sini deh gitu. Ditanyain, ketika sore hari ditanyain, maaf kayaknya Bapak bukan orang sini ya, bukan gitu. Bapak punya tempat menginap gitu? Enggak, saya di sini aja. Mari nginap tempat saya aja Pak kalau mau. Ya udah. Kemudian diajak ke rumahnya Ali. Maksudnya ke rumahnya Ali ini ke rumahnya Abu Thalib ya. Ali belum punya rumah sendiri. Kemudian menginap di situ. Pagi-pagi sekali sebelum orang rumah pada bangun, Abu Dzar sudah bangun duluan, kembali ke Masjidil Haram. Seharian di situ berharap bertemu sama sang Nabi langsung.
Tapi ternyata nggak ketemu. Sampai sore, malah ketemu sama Ali bin Abi Thalib lagi. Ditawari menginap lagi. Sampai malam ketiga, kemudian Ali bin Abi Thalib nanya, sesungguhnya engkau siapa dan berasal dari mana gitu. Karena selama ini nawari orang nginep itu nggak pakai nanya. Nggak pakai nanya alamat tempat tanggal lahir gitu. Jadi kalau mau berbuat baik, Ali bin Abi Thalib itu radhiyallahu anhu, beliau ya berbuat baik aja gitu. Tanpa harus tahu siapa namanya dan di mana rumahnya. Nah, hari ketiga baru nanya, siapa dan apa, ada keperluan apa ke kota Mekah. Barulah kemudian Abu Dzar menjawab, saya dari kabilah Ghifar. Saya ke Mekah ini untuk mencari dan bertemu dengan orang yang mengaku Nabi itu. Sebelumnya Abu Dzar kemudian ketika ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, dia nanya, ini rahasia sesungguhnya gitu. Kalau kamu bisa jaga rahasia, saya akan katakan. Kalau enggak usah. Kata Ali, saya bisa jaga rahasia. Oh ya udah, saya mau ketemu Nabi, lagi nyariin Nabi itu. Oh, kata Ali, saya kenal Nabi itu. Kalau mau besok pagi saya antar ke rumahnya Nabi. Jadi nanti di tengah perjalanan, kalau saya ketemu sama orang-orang yang membenci Nabi atau memusuhi Nabi dan pengikutnya, nanti saya akan pura-pura berhenti, kemudian saya akan pura-pura membetulkan tali sepatu saya. Sementara nanti Anda jalan aja kayak nggak kenal sama saya gitu, supaya mereka nggak curiga dan nggak tahu kalau kita mau ke rumah Nabi. Oke. Keesokan harinya berangkatlah mereka. Ali bin Abi Thalib lebih dulu di depan, Abu Dzar ngikutin dari belakang. Tapi mereka itu kayak orang nggak kenal gitu. Pas ketemu sama rombongannya Abu Jahal gitu, Ali kemudian dia nunduk pura-pura membetulkan tali sepatunya. Abu Dzar lewat aja. Kan rame kota Mekah kan, lalu lalang orang. Sampai akhirnya tiba di rumahnya Rasul. Ali nganter sampai rumahnya Rasul aja udah. Silahkan ketemu sendiri dan tanyakan sendiri apa keperluannya. Jamaah rahimakumullah. Abu Dzar kemudian bertamu ke rumah Rasul. Begitu kemudian mengetuk pintu, lalu dipersilakan masuk, kemudian dipersilakan duduk. Kemudian Rasul nanya, kamu siapa dan dari mana? Gitu. Nah, barulah Abu Dzar kemudian menceritakan siapa dirinya. Begitu mengetahui kalau dia ketua kabilah perampok padang pasir, Rasul memandang kayak nggak percaya gitu. Ada, kalau zaman sekarang ya, ada preman padang pasir datang, menyerahkan diri. Untuk mengetahui Nabi itu dan untuk belajar. Karena dia nggak puas, beberapa waktu lalu saya ngutus adik saya ke sini gitu, ke Mekah untuk mengetahui tentang apa yang diajarkan oleh sang Nabi. Karena dari luar sana, informasi yang sampai ke saya, Nabi tersebut adalah orang yang pandai bersyair. Yang syairnya tersebut mengandung sihir, siapapun yang mendengarkan syairnya, orang jadi terhipnotis, kemudian jadi pengikutnya gitu. Kata Rasul itu bukan syair, itu adalah ayat suci Al-Quran. Ya apapun itulah, cobalah bacakan saya untuk saya gitu. Rasul kemudian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, wahyu yang diterima oleh Rasul yang sudah sampai kepada Rasul. Saat itu wahyu belum banyak turun. Tapi yang sudah sampai tersebut, yang sudah turun, disampaikan kepada Abu Dzar. Setelah itu kemudian, Abu Dzar banyak bertanya tentang Islam. Bertanya tentang manusia, tentang Allah, tentang kehidupan, tentang surga, tentang neraka, akhir dari kehidupan ini gitu. Dan penjelasan Rasul tentang Islam itu menjadi solusi kehidupan bagi Abu Dzar Al-Ghifari dan kabilah perampok. Jadi memang untuk orang-orang yang punya masalah, ketika orang-orang punya permasalahan hidup yang berat, lalu dia mendatangi para pendakwah, kalau sekarang ya karena nggak ada lagi nabi, maka pendakwah ini dia harus menguatkan, memberitahukan, mendakwahkan bahwa Islam adalah solusi untuk kehidupanmu. Dan kalau sekarang kehidupanmu itu penuh dengan beban gitu, yakinlah bahwa beban penderitaanmu itu karena kamu hidup tidak menyembah Allah dan tidak sesuai dengan syariat Allah tuh hidupmu. Karena kalau hidupmu sudah sesuai dengan syariat dan tetap susah, maka semua kesusahanmu itu akan Allah tebus nanti dengan surga. Semua kesulitan hidupmu itu adalah penghapus dosa bagimu. Jadi penderitaan hidup kita, bagi kita orang-orang yang sudah beragama Islam, yang sudah beriman,
penderitaan hidup kita ini menghapus dosa sekecilnya tertusuk duri atau tersandung, itu menghapus dosa, apalagi sampai tertusuk perasaannya, apalagi sampai penghinaan orang, sakit hati dan seterusnya, itu semua menghapus dosa. Maka Abu Dzar kemudian memperhatikan itu. Tapi saya ketua kabilah Padang Pasir nih merampok nih hidupnya gitu. Kalau nggak ngerampok nggak makan. Ada solusi dari Islam, kamu boleh bertani, nggak bisa bertani di tempat saya ya Rasul. Kamu boleh beternak, nggak bisa beternak. Ya bisalah kalau mau beternak. Rasul aja dulu pernah beternak kan waktu masih kecil. Jadi kamu nanti giring hewan ternaknya ke tempat yang ada rumput, nyari rumput. Berternak ternyata bisa. Kemudian berdagang. Nggak pinter berdagang. Berdagang tuh nggak perlu pinter. Perlunya berdagang itu mau belajar, ada modal, atau kemudian bahkan dia nggak perlu modal, dia modal tenaga gitu. Kalau dia nggak punya barang, dia menjualkan barang orang dan nanti kemudian mengambil keuntungan selisih harga, itu boleh. Oh berarti ada berbagai macam cara dalam Islam untuk bertahan hidup selain merampok, membunuh gitu. Atau mencuri. Jadi ada banyak jalan halal untuk mendapatkan rezeki dari Allah tanpa harus menyakiti orang lain gitu. Dan ini solusi bagi Abu Dzar sehingga kemudian beliau tidak pakai lama. Setelah didakwahi oleh Rasul, penjelasannya selesai detail. Ya Rasul, kalau begitu ajarkan kepada saya bagaimana caranya saya bisa masuk Islam. Rasul kemudian membaiatnya, mengulurkan tangan. Abu Dzar kemudian menyambut uluran tangannya Rasul. Kalau mau masuk Islam, sabda Rasul, ucapkanlah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Abu Dzar kemudian bersyahadat di hadapan Rasul, mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan masuk Islamlah Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah masuk Islam, Rasul memerintahkan Abu Dzar pulang ke kampungnya. Setelah masuk Islam ini, wahai Abu Dzar, pulanglah ke kampungmu, sembunyikan keimananmu. Jangan dulu ngomong sama orang-orang. Karena saat ini masih dalam fase dakwah sembunyi-sembunyi. Kamu pulang ke kampungmu, lalu berdakwah di kampungmu saja, di kabilah Ghifar. Tetapi Abu Dzar kemudian berkata, ya Rasul, saya belum akan pulang ke kampung saya sebelum saya kemudian memproklamirkan keislaman saya di hadapan orang-orang Quraisy sebagai bukti betapa saya bangga menjadi umat Islam, menjadi orang Islam. Saya bangga dengan agama saya. Tapi itu bahaya. Seberapapun bahayanya itu tidak sebanding dengan kebanggaan saya terhadap agama saya ini. Nah, jemaah rahimakumullah, Abu Dzar ini tidak banyak orang yang mampu meneladaninya. Karena sekarang ini bahkan banyak orang Islam yang nggak bangga dengan keislamannya, nggak bangga dengan agamanya, bahkan tidak merasa bahwa syahadatnya itu mahal. Demi Allah, syahadat kita itu, keimanan kita itu lebih mahal daripada bumi dan seluruh isinya. Dan kalaupun harus mati demi syahadat itu, Abu Dzar itu rela. Beda sama orang-orang Islam zaman sekarang. Sehingga Abu Dzar kemudian dia keluar ke Masjidil Haram, ke lingkungan Ka'bah, orang-orang lagi rame itu. Mereka sedang ibadah petang itu mereka sedang menyembah berhala. Abu Dzar kemudian berteriak di hadapan orang-orang, wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah, aku sudah masuk Islam, aku sudah beragama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan Tuhan itu bukan berhala-berhala yang seperti kalian sembah saat ini. Orang-orang yang sedang menyembah berhala saat itu di sekitar lingkungan Ka'bah, mereka marah, tersulut emosi, jengkel, rame-rame, kemudian Abu Dzar itu dikepung, dikeroyok. Kalau tidak keroyokan, seandainya orang-orang Quraisy tersebut mau satu lawan satu tuh maju secara jantan, kalah mereka aslinya. Karena ini ketua kabilah perampok Padang Pasir, premannya Padang Pasir gitu. Tapi ketika dikeroyok rame-rame, mereka membawa senjata, ya kalah, ketangkep. Ketangkep langsung, ditonjokin, dihajar, sampai bengep-bengep tuh Abu Dzar Al-Ghifari.
Sebelum dia mati, karena dia dikeroyok orang banyak, datang pamannya Rasul bernama Abbas bin Abdul Muthalib. Saat itu, ada yang mengatakan Abbas bin Abdul Muthalib tersebut, dia sudah masuk Islam secara diam-diam. Ada yang mengatakan belum. Tetapi memang dia belum memproklamirkan keislamannya. Abbas bin Abdul Muthalib itu mengakui keislamannya secara resmi, itu beberapa saat sebelum Fathu Mekah. Berarti butuh waktu 20 tahun bagi Abbas bin Abdul Muthalib untuk memproklamirkan secara resmi keislamannya. Tetapi Abbas kemudian sudah membela Abu Dzar. Melihat orang-orang kemudian mengeroyok Abu Dzar, Abbas kemudian menelungkupi tubuhnya Abu Dzar tersebut. Tunggu. Kalian tidak tahu siapa dia. Dia adalah ketua kabilah Padang Pasir, ketua kabilah Bani Ghifar. Kalau kalian berdagang lewat kabilah Bani Ghifar, kemudian ketahuan kalian sudah membunuh salah satu dari pemuda mereka, pimpinan mereka, kalian akan dihadang nanti di situ. Akhirnya kemudian orang-orang bubar. Abu Dzar dibiarkan pingsan tergeletak di situ, di dekat Ka'bah. Setelah orang-orang pergi, kemudian Abbas juga pergi. Abu Dzar kemudian tersadar. Setelah kemudian dia sadar, kemudian mendekati sumur Zam-Zam, nimba air. Saat itu sumur Zam-Zam masih nimba airnya. Nimba air, kemudian dia mencuci mukanya, membersihkan lukanya, minum, lalu istirahat di Masjidil Haram. Istirahat, kemudian tertidur. Nah, keesokan harinya tuh, pagi-pagi, ketika orang-orang sedang ramai menyembah berhala di sekitar Ka'bah, Abu Dzar kemudian berkata lagi dengan lantang, memproklamirkan keislamannya lagi. Wahai orang-orang Quraisy, aku Abu Dzar Ghifari sudah masuk Islam. Saksikanlah, aku sudah bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang-orang marah lagi. Saat itu orang-orang membenci agama Islam, membenci dakwah Islam. Orang-orang Mekah itu merasa bahwa ajaran Islam nggak cocok di kota Mekah. Pokoknya Mekah itu harga mati bagi mereka. Ajaran nenek moyang fix itu yang paling cocok untuk mereka. Menurut mereka saat itu. Sehingga kalau ada kemudian orang yang masuk Islam menjadi pengikut Rasul, marah sekali udah. Dikeroyok lagi, dipukuli lagi. Nah, sebelum dia mati, kabar tersebut terdengar oleh Abbas lagi, kemudian Abbas nolongin lagi. Tapi saat itu Abu Dzar sudah pingsan. Setelah orang-orang pergi, dibiarkan sampai tersadar akhirnya. Sampai tersadar, kemudian hari sudah sore. Kemudian dia ke sumur Zam-Zam lagi, terus membasuh lukanya lagi, kemudian minum, kembali ke Masjidil Haram, istirahat. Keesokan harinya kemudian dia baru pulang sambil berkata, alangkah berat dakwah di kota Mekah saat itu. Sehingga kemudian beliau pulang ke kabilah Ghifar, ketemu sama adiknya, sama ibunya. Yang pertama kali diajak untuk masuk Islam adalah ibunya dan adiknya. Ternyata ibunya dan adiknya itu langsung menerima Islam itu. Karena bagi mereka memang Islam ini solusi kehidupan. Sebab dalam Islam, kamu yang paling utama sebagai hamba Allah adalah kamu beriman kepada Allah, menyembah Allah, lalu ikuti aturan Allah semampu-mampunya. Dan kalau kamu mati dalam keadaan iman, peluangmu surga. Tetapi kalau kamu tidak mau menyembah Allah, kamu tetap menyembah berhala, kamu mencari Tuhan lain selain Allah, walaupun hidupmu bergelimang harta, kamu tetap akan celaka kalau kamu mati dalam keadaan syirik. Atau dalam keadaan musyrik. Atau dalam keadaan kafir. Lalu bagaimana ketika dia sudah beragama Islam, kok hidupnya susah? Maka seluruh kesusahan hidup itu menjadi penebus dosanya. Setelah itu kemudian Abu Dzar mulai berdakwah di kabilah Ghifar. Menyampaikan bahwa Islam itu solusi untuk seluruh kehidupan umat manusia. Dan bagi yang sudah masuk Islam, mereka nggak boleh lagi merampok. Mereka boleh berdagang, atau mereka boleh menggembala, atau kalau yang beneran hebat, ahli bertarung beneran gitu, pendekar beneran, ya silahkan mereka nanti jadi bodyguard namanya, atau pengawal. Yang mendapatkan upah dari menjadi pengawal itu boleh. Kemudian,
pergi meninggalkan kabilah Ghifar, pindah ke kota-kota, atau tetap di kabilah Ghifar. Kalau malam, pagi sampai sore silakan kalian ke kota, ke Mekah, ke Madinah, ke Jeddah, kemana kayak gitu, kerja sebagai buruh. Nanti pulang sore gitu, itu boleh. Jadi ada beberapa pilihan selain merampok. Tapi hasil jadi buruh nggak sebanyak merampok, iya memang. Tapi resikonya juga tidak seberat merampok. Kalau merampok resikonya juga sampai nyawa. Kalau buruh insya Allah nggak separah itu gitu. Maka mulailah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Orang-orang kemudian masuk Islam. Nah, kabilah Ghifar ini dia bertetangga dengan kabilah Aslam namanya. Abu Dzar Al-Ghifari kemudian juga berdakwah ke kabilah Aslam. Orang-orang dari kabilah Aslam juga satu persatu mulai masuk Islam. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam di awal-awal, masuk kategori 10 orang pertama yang masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari itu. Tetapi dakwahnya dan tinggalnya nggak di Mekah, dia di kabilah Ghifar, di Padang Pasir, di perkampungan Padang Pasir. Hanya kemudian setiap beberapa pekan sekali gitu, kalau sudah kangen sama Rasul, atau kayaknya jangan-jangan sudah ada wahyu baru yang turun itu, ada surat baru yang turun, nanti Abu Dzar kemudian berkunjung ke rumahnya Rasul, berkunjung untuk belajar Islam lagi. Ada nggak wahyu yang baru yang turun gitu, untuk materi dakwah lagi. Seperti itu sampai kemudian Rasul bersabda, kalau nanti saya sudah hijrah, kemudian saya akan kabari kamu untuk ikut hijrah juga. Nah, setelah Rasul hijrah ke Madinah, kondisi Rasul di Madinah sudah mapan, seluruh kabilah-kabilah yang di luar Madinah yang sudah masuk Islam, itu dikabari oleh Rasul untuk hijrah ke Madinah. Termasuk kabilah Ghifar dan kabilah Aslam. Maka Abu Dzar kemudian mengajak para pengikutnya, wahai kaum muslim, mari kita hijrah ke Madinah. Mereka ini memang bukan orang kaya. Tapi mereka lah rakyat sesungguhnya, pejuang kehidupan. Mereka rakyat jelata yang mereka harus berjuang, harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Dan mereka sudah berusaha semampu-mampunya bekerja nyari rezeki yang halal, tidak lagi merampok. Tetapi kemampuan mereka bela diri tetap ditingkatkan. Jumlah mereka saat itu kurang lebih 70 kakak. Kalau sekarang 70 keluarga terdiri dari pemuda, wanita, anak-anak, dan orang tua. Mereka meninggalkan kabilah Ghifar, sebagian besar berjalan kaki, ada yang naik unta, ada yang naik yang naik keledai. Kalau yang punya kuda ya naik kuda. Iring-iringan itu kemudian menuju ke Madinah. Bahkan mereka membawa rumah-rumah mereka. Kebanyakan rumah-rumah mereka itu adalah rumah-rumah tenda dari kulit atau dari rami. Jadi ada tiang pancang gitu. Kemudian mereka membuat rumah-rumah sederhana. Mereka berangkat pagi hari, sore hari, sampailah mereka ke Madinah. Dari bekas tapak kaki mereka, tapak kaki kuda, unta, dan keledai, dan rombongan itu orang-orang mengira mereka itu adalah pasukan musuh yang akan menyerang Madinah. Kalau bukan karena seruan kalimat tahmid, takbir yang dikumandangkan sepanjang perjalanan. Setelah kemudian kaum muslim dari Madinah mendengar suara pekik takbir mereka, oh itu kaum muslim ternyata. Mereka datang langsung menuju ke Masjid Nabawi. Rasul menunggu di situ memandang kabilah Ghifar dan kabilah Aslam. Rasul terharu memandang dua kabilah ini. Mereka adalah orang-orang sederhana. Kalau dalam pandangan kapitalis zaman sekarang ya miskin banget orang-orang itu. Tapi mereka tidak merasa miskin. Rasul sejak pertama kali ketemu sama Abu Dzar sampai Rasul wafat, setiap kali memandang beliau, rasa kagum Rasul itu kepada Abu Dzar itu nggak hilang-hilang. Kenapa? Di hari pertama dia masuk Islam saja, Rasul itu memandang Abu Dzar dari kepala sampai kaki, sampai kepala lagi. Lalu Rasul bersabda, sesungguhnya Allah kalau hendak memberi hidayah kepada seseorang, maka Allah nggak perlu melihat siapa orang itu. Allah berhak memberikan hidayah kepada siapapun. Bahkan cintanya Nabi tidak cukup untuk membuat orang dapat hidayah.
Siapa yang sangat ingin Rasul sangat ingin orang dapat hidayah itu adalah Abu Thalib. Bahkan kecintaan Rasul kepada Abu Thalib tidak mampu membuat Abu Thalib itu dapat hidayah. Tidak mampu membuka hatinya untuk menerima Islam. Sementara ini loh, ketua kabilah Padang Pasir. Ketua kabilah perampok masuk Islam menyerahkan diri, ya Allah. Sekarang kemudian beberapa tahun kemudian dia datang. Bukan sendirian lagi, tapi sudah membawa rombongan. Dia berhasil berdakwah. Jamaah rahimakumullah. Ini untuk membesarkan siapapun yang hijrah di jalan Allah. Yang dulunya preman. Kemudian tobat, hijrah, masuk Islam, lalu berdakwah. Sudah ada contoh preman yang jadi da'i yang berhasil. Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Temukan karaktermu pada karakter Abu Dzar ini. Rasul kemudian bersabda, Allah sudah mengampuni kabilah Ghifar. Kemudian, Allah sudah memberikan keselamatan untuk kabilah Aslam. Selanjutnya, mereka ini tinggal, mana tanah Madinah tuh, wilayah Padang Pasir Madinah yang masih kosong gitu. Yang yang boleh ditempati, yang bukan daerah yang subur ya. Ya udah tanah sebelah sini dia kosong nih gitu. Yang punya juga merelakan ditempati karena juga ditanami apa-apa juga nggak numbuh. Akhirnya kemudian mereka mendirikan perkampungan di situ, rumah-rumah tenda sederhana. Mereka bekerja sebagai buruh, kebanyakan mereka bekerja sebagai buruh dagang, membantu orang-orang muhajirin atau buruh tani, membantu orang-orang Ansor. Kebanyakan mereka pekerja kasar. Abu Dzar Al-Ghifari ini suatu hari bersama dengan Rasul. Rasul kemudian bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ketahuilah, perjalanan menuju kampung akhirat itu sulit, jauh, dan berat. Maka ringankanlah bebanmu menuju ke kampung akhirat yang jauh, yang sulit dan berat itu. Jangan ditambahi dengan beban yang semakin berat. Iya ya Rasul, bagaimana caranya saya supaya nggak berat menuju kampung akhirat itu? Rasul bertanya, apakah kamu punya makanan untuk hari ini dan besok? Punya ya Rasul. Apakah kamu punya makanan untuk lusa? Tidak ya Rasul. Kenapa belum punya makanan untuk lusa? Lusa akan saya pikir lusa ya Rasul kalau saya masih hidup. Rasul kemudian tersenyum, betul. Kalau seperti itu, hidupmu dan beban hidupmu menjadi ringan sampai nanti kamu menuju ke kampung akhirat tersebut. Jadi Abu Dzar itu kepalanya nggak kebanyakan rencana. Dia cukup memikirkan hari ini dan besok. Yang penting hari ini saya hidup dalam ketaatan kepada Allah. Besok yang masih dimakan masih ada lusa, bagaimana? Pikir lusa kalau masih hidup. Sementara orang udah mikir setahun lagi, 2 tahun lagi, anak baru lahir udah mikir kuliahnya. Dia nggak pernah mikir ajal. Ini bikin stres nih hidup model begitu. Abu Dzar nggak mau model begitu hidupnya dia. Sehingga Rasul bersabda kepada orang-orang, kalau kalian ingin melihat kerendahan hati, kemudian tawadu dan zuhudnya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, lihatlah Abu Dzar Al-Ghifari. Dengan demikian, Rasul bersabda, karena ketawaduannya itu, ketaatannya, kesolehannya, keyakinan dia terhadap konsep rezeki dari Allah, dia nggak mau disibukkan dengan urusan dunia. Karena dunia ini akan dia tinggalkan. Dia mau disibukkan dengan urusan akhirat, terutama dakwah. Saat itu perang tuh kalau zaman dulu paling banyak gitu. Untuk dunia, hari ini dan besok, lusa pikir lusa kalau masih hidup. Tenang, selama masih ada nafas, masih ada rezeki, nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Semut sebanyak itu makan semua, nggak berdagang, nggak bertani. Oh, kan cuma dikit Ustadz makannya. Kerbau sebanyak itu, sapi sebanyak itu, makannya juga banyak, lebih banyak daripada antum semua. Nggak bertani, nggak berdagang, hidup semua mereka, makan semua. Nggak usah khawatir. Apalagi kita manusia, masa iya sih Allah nggak kasih rezeki kita masih hidup gitu? Tapi bagaimana dengan amalmu hari ini? Kalau kamu mati hari ini, yakin masuk surga nggak kira-kira? Nah, fokusnya Abu Dzar di situ. Sehingga Rasul bersabda, Abu Dzar tidak boleh memimpin pasukan perang dan tidak boleh memimpin umat. Kenapa? Umat tidak mampu mengimbangi. Abu Dzar kalau perang, itu nggak pakai strategi, maju aja. Hidup melihat mati syahid. Ya, jadi menang, alhamdulillah, mati, alhamdulillah. Itu Abu Dzar. Kenapa? Ya karena dia pendekar, dia preman padang pasir dulunya gitu.
Kemampuan bela dirinya bagus. Nah, kalau dia mimpin pasukan, ya beneran habis pasukan dia. Nah, kalau dia mimpin umat, mimpin negara, atau mimpin kabupaten, jadi bupati, misalnya Abu Zar, ya, atau jadi Pak Camat gitu, Abu Zar ya, langsung berapa kas kecamatan hari gitu. Udah, habiskan semua untuk hari ini dan besok. Lusa bagaimana Pak Camat? Kita pikir lusa kalau masih hidup. Nah, itu nggak bisa tuh. Sehingga Abu Zar itu seumur hidupnya, sampai nanti meninggal dunia, itu tidak pernah jadi ketua pasukan, dan tidak pernah juga menjadi pemimpin umat. Tidak pernah ngurusi keuangan negara, tuh nggak bisa beliau. Habis dalam 2 hari keuangan negara. Lusa bagaimana? Kita pikir lusa kalau masih hidup. Di negara ini, ya kita juga tetap berpikir panjang untuk urusan-urusan tertentu, tetapi juga ketawaduan ini bisa untuk orang-orang tertentu. Tidak bisa kemudian digeneralisir semuanya harus seperti Abu Zar gitu. Wah, ya contoh tenan. Berat memang. Dan tidak banyak orang yang seperti Abu Zar ini. Bahkan setahu saya yang mempelajari kisah 100 sahabat ya, nggak ada lagi orang yang seperti Abu Zar ini. Karakter itu cuma ada di dia. Yang dia nggak mikirin lusa gitu. Lusa pikir lusa kalau masih hidup, itu konsep yang orang-orang kapitalis zaman sekarang itu geleng-geleng tuh. Tapi beliau selamat sampai surga. Kita selamat nggak kira-kira yang udah mikirin sampai 7 turunan itu? Ha? Demikian kisah Abu Zar zaman Rasul. Ketemu lagi kita di episode berikutnya, kisah Abu Zar setelah Rasul wafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.